tadi saya udah catat. Dia pakai hadis Abu Nuwain katanya. Apa tuh Nuwain? Gitulah. Yang Ibnu Majah itu 72 bidadari, yang satu lagi hadisnya 100 bidadari. Apakah benar di surga seperti itu? Bebas. Mau ngapain aja free. Mau 72 bidadari kek, mau 100 bidadari, mau 1000 bidadari, bebas. Mau ngapain aja boleh. Iya. Gimana nih? Bebas nggak? Sebenarnya kan itu kenikmatan yang dikasih Tuhan ya. Iya. Emang kalau hidup tanpa ada hubungan intim, emang menikmat apa enggak sih sebenarnya? Bagi yang sudah menikah, nikmat. Iya, nikmat kan. Itu kan salah satu kenikmatan yang diberikan Tuhan, Allah sama kita gitu kan. Nah, di surga itu kan kenikmatannya kan dijanjikan berlipat-lipat gitu kan. Untuk menanggapi pernyataan tadi, kita saksikan tanggapan yang sama yang kita berikan untuk Kaf Media Channel. Mengenai surga Islam yang katanya bebas melakukan apa saja. Contoh fitnah mereka itu adalah surga, kata mereka, berisi bidadari-bidadari dan budak-budak seks bebas dan lain sebagainya, yaitu fitnah-fitnah mereka. Sebenarnya mereka tahu bahwa surga memang tempat yang menyenangkan, tapi karena misi mereka adalah fitnah, maka apapun jadi fitnah bagi mereka. Oke, kita sudah dengarkan bersama bagaimana Kaf Media Channel mengatakan orang-orang kafir memfitnah tentang surga dari saudara-saudara Muslim, yang mana kesibukan mereka adalah memecahkan perawan. Apakah ini statement dari orang-orang kafir? Mari kita lihat video berikut ini. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Kaum muslimin, tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakannya nih. Nabi SAW menjelaskan kenapa penghuni surga sibuk berhubungan dengan bidadari. Kata Nabi SAW, yu'tal mu'min quwwatu kadza wa kadza minal jima'. Seorang mukmin tatkala masuk surga akan diberikan kekuatan, ya, power untuk berhubungan dengan bidadari. Para sahabat mengatakan, ayutiku dzalika ya Rasulullah, apakah dia mampu untuk berhubungan dengan bidadari tersebut? Kata Nabi SAW, yu'ta quwwatal mi'ah, diberikan kekuatan 100 lelaki. 100 lelaki artinya apa? Lelaki yang terkuat di atas muka bumi ini dalam berhubungan dijadikan 100 kali lipat kekuatannya dan diberikan kepada seorang penghuni surga. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, inna rajula min ahlil jannah la yu'aniqa hural 'ain, bahwasanya seorang penghuni surga akan memeluk seorang wanita bidadari di surga 70 sana, 70 tahun dia akan memeluk seorang wanita bidadari di surga kelak. La yamalluha wa la tamalluhu, sang lelaki ini tidak akan bosan memeluk wanita tersebut selama 70 tahun, dan sang bidadari tidak akan bosan memeluk lelaki tersebut selama 70 tahun. Bagaimana bosan? Kita sudah dengarkan bersama bagaimana pernyataan dari ustadz-ustadz dari kalangan muslim sendiri yang mengatakan bahwa kesibukan mereka di surga adalah memecahkan perawan. Jadi, apakah orang kafir sedang memfitnah tentang ajaran Islam? Jika dibandingkan definisi fitnah dalam KBBI, orang-orang kafir tidak sedang memfitnah karena orang-orang kafir memberikan fakta dan data sesuai dengan yang diajarkan oleh saudara-saudara Muslim. Mari kita dengarkan selanjutnya pernyataan tentang surga oleh Kaf Media Channel. Untuk mempersingkat pembahasan, maka saya akan jelaskan yang sederhana tentang dunia dan akhirat. Jadi, isi dunia adalah sesuatu yang harus mengikuti aturan Allah, Sang Pencipta, karena dunia adalah ujian. Sedangkan isi surga itu mengikuti isi hati keinginan manusia, karena surga itu adalah hadiah dan kesenangan. Dari sini bisa difahami ya. Aturan Allah Subhanahu wa ta'ala ini sangat sederhana sekali. Siapapun yang mengikuti aturan Allah di dunia ini, yaitu berupa perintah dan larangan, maka akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya surga yang isinya sesuai dengan keinginan hati orang tersebut, berupa kesenangan dan kenikmatan.
Hal ini telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un." Jadi jelas sekali bahwa konsep surga dalam Islam adalah berisi apa-apa yang disukai dan diinginkan oleh manusia. Di mana di dunia manusia telah menundukkan dirinya dengan aturan-aturan Allah, manusia menundukkan nafsunya dan mengikuti semua hukum-hukum Allah, kemudian sesuatu yang menyenangkan Allah batasi. Makanan-makanan yang manusia sukai juga Allah berikan aturan. Minuman Allah berikan aturan. Hubungan seksual pun Allah berikan aturan. Aturan-aturan ini membuat manusia membatasi semua apa yang ia inginkan. Dia boleh mengikuti nafsunya, tapi itu ada pada batasnya. Nah, aturan-aturan inilah yang sebenarnya disebut sebagai ujian. Karena bagi manusia yang lulus akan ujian ini, maka ia akan diberikan surga, sebuah hadiah yang sangat menyenangkan bagi mereka, yang tidak diberikan batasan untuk memiliki apa yang mereka inginkan di dalamnya. Kenapa? Karena aturan di dunia ini adalah sebuah tes bagi manusia. Siapapun yang mampu menghadapi tes ini, mereka akan diberikan kebebasan setelahnya, sebuah kebebasan yang tidak ada batasnya di dalam surga. Oke teman-teman, kita sudah dengarkan bersama bagaimana Kaf Media Channel mengatakan ketika manusia di dunia, mereka diberi banyak aturan. Dan karena aturan-aturan tersebut, manusia tidak bebas untuk memilih alias dibatasi. Contohnya pelarangan menikah sesama jenis. Menurut logika dari Kaf Media Channel, itu adalah ujian, sehingga orang dibatasi untuk melakukan apa yang dia inginkan. Contoh kedua adalah minum minuman keras. Jadi, ketika manusia di dunia, mereka dilarang untuk minum minuman keras. Sesuai dengan pernyataan dari Kaf Media Channel, orang-orang yang bertahan untuk mengikuti perintah dan larangan dari Allah, maka ketika mereka masuk ke dalam surga, mereka diberi kebebasan tanpa batas. Mari kita dengarkan kembali pernyataan dari Kaf Media Channel. Karena bagi manusia yang lulus akan ujian ini, maka ia akan diberikan surga, sebuah hadiah yang sangat menyenangkan bagi mereka, yang tidak diberikan batasan untuk memiliki apa yang mereka inginkan di dalamnya. Jadi, kita tidak salah dengar ya. Pertanyaannya adalah, apa bedanya dengan pernyataan dari Ustadz yang berikut ini? Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Jika kita hubungkan pernyataan dari Ustadz ini dengan Kaf Media Channel, sangat cocok. Karena kata Ustadz tadi, apa yang kita tahan-tahan di dunia akan diberikan di surga. Dan menurut Kaf Media Channel, itu adalah ujian. Jadi, secara tidak langsung, Kaf Media Channel mengamini apa yang dikatakan oleh Ustadz tersebut. Karena hidup di dunia penuh batasan-batasan. Dan batasan-batasan itu adalah ujian. Dan orang-orang yang melewati ujian tersebut akan masuk surga dan hidup di surga tanpa batasan-batasan. Maka dari itu, konsep surga di dalam Islam itu sangat jelas, yaitu sebuah hadiah, kesenangan dan kebebasan. Jadi di surga, semua yang diinginkan akan diberikan semuanya. Yang disukai akan dihidangkan dan tidak ada lagi larangan-larangan untuk meminta apapun yang disukai oleh manusia itu sendiri. Oke, kita sudah dengarkan bersama dari beberapa pernyataan Kaf Media Channel bahwa surga adalah tempat di mana tidak ada lagi larangan, seperti larangan seks bebas, menikahi sesama jenis, makan makanan haram, minum minuman keras, dan banyak hal yang lain yang di mana di bumi itu dilarang. Dan justru di surga itu adalah hadiah. Karena di surga tidak ada lagi aturan yang membatasi apa yang kita inginkan.